Para Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, peranan Bunda Maria dalam sejarah penebusan memang sangat inti dan sangat penting. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti, yang bukan Katolik, mulai berpikir, kenapalah Maria terus. Apalagi kalau dalam siaran radio kita kan 2 kali 1 hari Rosario. Jadi pernah dikatakan kepada saya oleh yang bukan Katolik, ya yang apa itu terus diulang. Gak bosan kalian katanya. Salam Maria. Dan ada memang pertanyaan, mengapa kalian berbelit-belit menyampaikan kepada Tuhan? Berbelit-belit kalilah. Langsung saja kepada Yesus. Ya Tuhan, ini aku ingin. Ini berbelit. Kepada ini dulu, baru kepada Maria, kemudian bagaimana itu katanya kan? Tapi ada yang menjawab, memang kalau yang ini kan ditanya, kalau Anda umpamanya sebagai kawan, ada temanmu mau ujian, ya, lantas dia mengatakan, doakan dulu aku ya. Nanti kepada orang lain pun, aku mau tes ini, doakan dulu ya. Bayangkanlah, si preman pun kita suruh mendoakan kita, si pareman. Atau pastor pun disuruh, doakan pastor ya, saya doakan. Coba kalau umpamanya, kalau kita lihat ya, Maria, siapakah bisa yang kita katakanlah dulu memaksa Yesus untuk mengabulkan permintaannya? Hanya Maria itu. Ketika ada pesta perkawinan kurang anggur kan, coba kalau ibu-ibu yang lain mengatakan, Yesus buat dulu anggur, atau si Petrus buat dulu anggur, saya kira enggak dikabulkan. Tapi ketika bundanya mengatakan, mereka kehabisan anggur. Belum waktunya, Mak. Maria tidak bilang apa-apa, tapi terkabul. Coba kalau mamanya saya diminta berdoa, lantas atau suster ini atau ibu ini diminta mendoakan seseorang yang sakit lah kan. Lantas kita pergi kepada Yesus. Dan di situ pula Bunda Maria, dia minta kepada Yesus, mana berlaku doa kita? Di situ Maria yang mengatakan, Yesus datang pula, Suster Petra, Yesus bisa dulu kau kesembuhkan. Mamanya yang pasti dikabulkan. Nah inilah sebagai perbandingan. Karena itu kadang ada cerita kan bahwa Maria ini selalu sayang kepada kita anak-anak, selalu sayang. Memang dia ya namanya ibu ya. Mungkin Joseph sayang juga, tapi ibulah yang paling menyayangi. Jadi katanya pernah ada seseorang meninggal, tapi enggak begitu bagus kelakuannya, cuma dia pakai rosario. Datanglah ke pintu gerbang surga. Petrus, kau enggak jago kau pakai rosario, kau mana cocok kau ke surga, udah kulihat riwayat hidup utara bisa masuk kau ke surga, kau habis pencucian. Tapi tiba-tiba sesudah beberapa jam kemudian masuk Petrus ke surga, dilihatnya di dalam dia. Ngapain kau? Bagaimana kau masuk ke sini? Kok bisa kau masuk? Dan dia tersenyum. Tahu kau Petrus? Tadi waktu kau larang-larang aku, Bunda Maria membuka jendela, dimasukkannya aku dari jendela. Jadi akhirnya aku masuk surga. Jadi tidak melalui pintu. Tidak. Sulit kalau gitu. Kalau Bunda Tuhan mengizinkan, mana bisa lagi aku melawan. Kata Petrus, udahlah masuk surga lah kau. Ini hanya anekdot cerita ya. Para Bapak dan Ibu dan sekalian, saya akan memberikan beberapa bahasa Latin kepada kita yang mencerminkan tentang Bunda Maria. Jadi bagi ada yang buku tulisnya catat aja. Biasanya pendengar Radio Maria kadang dicatat ini. Pertama, memang Maria ini sudah direncanakan oleh Tuhan ketika
Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, seorang wanita nanti akan muncul, sudah dilamarkan dari Yesaya, kitab Kejadian seterusnya, dan memang dia akan memijak ular yang menggoda si Adam dan si Hawa ini. Tapi ular itu katanya akan menggigit tumbiknya, kan begitu dalam apanya kan. Dan itulah Maria. Jadi sudah sejak semula diramalkan, kemudian beribu-ribu tahun, berpuluh-ribu tahun dari penciptaan, pas waktu Maria yang lahir dari Joakim bapaknya dan anak ibunya lahir, disinilah mulai keselamatan itu makin jelas. Dia dikandung oleh Tuhan sendiri, membuat dia tidak dikandung dengan noda asal. Tidak boleh, karena Tuhan nanti akan lahir dari dia. Dia sudah dijaga, dipelihara. Dan kemudian ketika malaikat Gabriel datang, inilah satu bahasa Latinnya. Maria gratia plena. Satu, gratia plena. Artinya itu penuh rahmat. Hanya dia yang penuh rahmat di antara manusia. Tak pernah dikatakan oleh Tuhan penuh rahmat kepada siapapun, nabi manapun. Jadi gratia plena. Disitulah mulai penyelamatan itu. Kemudian lahirlah penebus. Dan kata yang kedua, bahasa Latin juga, boleh Anda catat, Dei Mater Alma. Dei Mater Alma. Mater itu ibu, Dei Tuhan, jadi Alma penebus, jadi bunda penebus. Karena lahirlah Yesus dan kalahlah nanti dosa. Sudah lahir dari Bunda Maria ini, Dei Mater Alma. Tetapi dia melahirkan bukan karena laki-laki, tapi karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja. Itu tadi kita dengarkan, sebelum dia itu bersuami, Roh Kudus sudah memberikan dia putra dalam kandungannya. Sehingga dikatakan lagi kepadanya, nomor 3, bahasa Latin juga, atque semper Virgo. Atque semper Virgo. Selalu atau tetap perawan, Virgo, ya. Perawan. Bukan bintang Virgo itu, tapi itulah Virgo. Jadi atque semper Virgo. Tetap dia perawan. Itulah Bunda Maria. Dan dia melahirkan. Dan kemudian sesudah itu, kalau kita dengarkan juga, Maria rupanya selalu menjadi pemandu hidup orang beriman. Kalau kita merasakan kehilangan pegangan dalam hidup ini, atau merasa banyak cobaan dalam hidup ini, lihatlah Bunda Maria. Imannya, hanya Bunda Maria yang contoh orang beriman yang paling besar. Paling besar. Sehingga Bunda Maria itu disebut Ave Maris Stella. Ave itu terpujilah, Maris laut, Stella bintang. Bintang laut. Kalau kapal-kapal atau perahu mau pergi mengarungi laut, dia bintang. 2 bintang itu kan, bintang beruang dulu kita pelajari di SMP atau SMA. Itu yang memandu, sehingga dia tahu dari sini bisa pergi ke Bombay, dari sini bisa ke New York, karena ada bintang. Dan kita tahu, dikatakan pemandu hidup kita bagaikan bintang, itulah Maria. Ave Maris Stella. Ketika ada gelombang di lautan hidup kita, lihatlah Maria. Dia pasti membimbing kita. Pergilah. Tetapi untuk itu, para bapak dan ibu, masih ada satu lagi, yaitu 2 lagi nih. Dia sebenarnya mengapa sampai begitu? Dari imannya itu, dia sebenarnya sangat menderita. Ketika Yesus ditangkap, kemudian dibawa dalam jalan salib, kemudian di depan matanya Yesus itu disalibkan sebagai ibu. Yesus disalibkan. Sesudah itu pergilah semua orang, diturunkanlah Yesus, diambil pakunya, diambil dan dipangkunya lah. Itulah
patung yang paling terkenal dari Michelangelo itu Pieta. Itu Maria yang sangat menderita. Sangat menderita. Di pangkuannya putranya yang disalibkan itu dengan segala darah dan semua mahkota di situ dan tusukan tombak di pangkuannya. Rupanya memang untuk memangku Yesus kadang-kadang kita harus perlu menderita. Dan itulah Maria menunjukkan. Tetapi kemudian dia naik ke surga, kita tahu. Baru kita rayakan tanggal 15 Agustus badan dan jiwanya. Yang tadi saya cerita itu bahwa dia di jendela, hanya mungkin cerita saja kan. Tapi memang bagaimanapun dia akan mendampingi kita. Doa kita kan, doakanlah kami. Apa? Sampai mati kan, waktu kami mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Maria lah rupanya yang mendampingi kita ketika kita mati. Dan Maria lah yang membawa kita masuk ke pintu surga. Sehingga dinamai dia Felix Celi Porta. Yaitu bahwa dialah jalan, Celi itu surga, Porta itu pintu gerbang surga. Inilah semua yang diberikan nama kepada Bunda Maria. Mungkin masih sulit kita terjemahkan kan. Tapi tanda-tanda ini atau kalimat-kalimat ini mencerminkan bagaimana Maria di dalam penebusan mengambil peranan penting. Saya ulang satu persatu sekali lagi. Nomor satu ialah gratia plena, penuh rahmat. Yang kedua, Dei Mater Alma, Bunda Penebus. Yang ketiga, Atque Semper Virgo, yang selalu perawan. Yang keempat, Ave Maris Stella, bintang laut yang memimpin kita. Kemudian Maria Pieta yang sangat bersedih karena Yesus. Kemudian Felix Celi Porta, pintu surga. Amin.